Sobatkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kebetulan pagi-pagi. Mungkin ini tayangnya nggak tahu sore nggak tahu siang. Sehat selalu semuanya dan puasanya bisa tamat. Amin. Ini lagi buat pintu kandang embek biar nggak kabur. Kalau ada pintunya kan nggak kabur. Kalau dipikir semuanya memakai pintu ya. Rumah manusia pakai pintu. Terus ada lagi rumah semut aja pakai pintu juga. Pintu masuk, pintu depan. Ini kandang kambing pakai pintu juga. Dan alam gaib pun memakai pintu juga ya. Ada gerbang gaib namanya. Gerbang gaib ya berarti ada pintunya dong. Ternyata tidak lepas dari pintu ya. Kebetulan saya membuat pintu ini. Dan ternyata nggak lepas dari pintu. Nah, cinta juga pakai pintu. Buka pintu hatimu katanya. Itu cinta. Cinta juga pakai pintu ternyata. Wes, ikut-ikut aja ini si Abah. Abah tahu cinta juga ya? Tahu lah kan pernah muda ya Bah ya? Iya. Ini Abah Antoni yang selalu setia mendampingi saya. Nah, pintu alam gaib. Ternyata ada pintu alam gaib juga. Ternyata ada pintu alam gaib juga. Dan tentu membuka gerbang pintu alam gaib itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Dan itu jarang terjadi sebetulnya. Sebetulnya jarang terjadi ketika pintu gerbang itu terbuka. Itu bisa terbagi dua. Bisa dibuka oleh manusia yang memang manusia itu dikaruniai kelebihan. Atau bisa terbuka dengan sendirinya gerbang gaib itu. Jadi gerbang gaib itu bisa terbuka dengan sendirinya. Bisa juga terbuka oleh manusia yang memang diberikan kelebihan oleh Allah ya. Nah, berhubungan dengan pintu, saya jadi teringat ilmu Raja Kalacakra yang pernah diijazahkan di program belajar jarak jauh ya. Ilmu Raja Kalacakra ini ada hubungannya dengan pintu alam gaib. Kenapa? Karena ilmu Raja Kalacakra ini sangat penting dimiliki oleh supranaturalis. Meskipun jenis seperti ilmu Raja Kalacakra ini banyak sekali. Maksudnya ilmunya itu namanya bukan Raja Kalacakra ya. Jadi bisa berbeda-beda ilmunya, bukan Raja Kalacakra aja. Gitu. Ada juga ilmu lain yang memang fungsinya sama, maksudnya seperti itu. Ada ilmu lain yang memang fungsinya sama seperti Raja Kalacakra gitu. Dan ada juga ilmu Raja Kalacakra dengan versi yang berbeda. Bacaannya ada perbedaan sedikit bacaannya. Ataupun bacaannya sama persis. Ada. Nah, kebetulan kalau Raja Kalacakra yang saya punya, saya dapat langsung dari sang guru. Ya. Kalau khasiat dan manfaat itu tidak beda jauh dengan yang lain-lain. Nah, kenapa saya bilang
ilmu Raja Kalacakra ini harus dimiliki, dan ada hubungannya dengan tadi pintu gaib, gerbang gaib. Karena fungsi ya, kalau kita melihat dari fungsi, kita melihat dari sudut fungsinya, kita melihat dari sudut efektivitasnya dan kaidahnya dan fadilahnya ya, kita melihat fadilahnya ke arah mana. Ilmu Raja Kalacakra ini cocok sekali sebagai pelindung ya, cocok sekali sebagai pelindung untuk membentengi diri kita, untuk memagari diri kita, lahir batin, jiwa dan raga kita ya. Jadi sebelum belajar ilmu, lebih bagusnya kita mempelajari benteng-benteng diri dulu, jiwa dan raga kita dulu, sebelum belajar hal-hal kegaiban ya. Makanya di program jarak jauh itu saya memfokuskan dulu kemarin di Asma Dorbil. Setelah Asma Dorbil, Raja Kalacakra, karena itu susunan untuk membentuk sebuah perlindungan di badan kita gitu. Nanti setelah itu baru masuk ke yang lain. Nah, kita kembali lagi. Raja Kalacakra, apa hubungannya dengan pintu gaib atau gerbang gaib? Meskipun Raja Kalacakra itu bukan ilmu untuk membuka gerbang gaib ya, bukan ilmu untuk membuka gerbang gaib, bukan ya, tetapi ada hubungannya, yaitu karena fadilahnya satu, melindungi jiwa dan raga kita dari gangguan-gangguan jin-jin jahat ya, dari gangguan-gangguan jin-jin yang memang suka mengganggu, merusak, dari sihir, santet, teluh, tenung, dan juga selain itu bisa dipakai untuk menyerang, bisa dipakai untuk menyerang. Misalkan kita ada di wilayah hutan atau di wilayah perkebunan, atau kita ada memang di wilayah-wilayah angker, secara tidak langsung mungkin Anda mengalami terbukanya gerbang gaib. Ciri-ciri terbukanya gerbang gaib adalah banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya, fenomena-fenomena yang di luar nalar. Misal ada penampakan, ada suara-suara, ada apa ya, kejadian-kejadian, benda-benda bergerak gitu. Itu bisa saja gerbang gaib saat itu sedang terbuka. Ciri-cirinya seperti itu. Karena apa? Karena alam manusia dan alam jin itu kan berbeda alam ya. Itu berbeda alam, jadi mereka ketika menampakkan diri berarti mereka keluar dari alam jin. Nah, makanya bisa menampakkan, bisa terlihat, berarti mereka keluar dari alamnya. Sama dengan kita, ketika kita keluar dari alam kita ya kita masuk ke alam gaib berarti. Nah, mereka ketika keluar dari alam mereka berarti masuk ke alam kita dan terlihat di alam kita. Nah, berarti itu pintu gerbang itu terbuka. Nah, disinilah ilmu Raja Kalacakra itu bermanfaat dan berguna sekali untuk menghalau jin-jin yang memang mampu untuk keluar dari alamnya. Karena ketika jin mampu keluar dari alamnya, itu berarti jin yang mempunyai keilmuan ya. Jin yang mempunyai keilmuan, jin yang memang mempunyai sebuah kekuatan gitu ya. Nah, ilmu Raja Kalacakra inilah yang berfungsi untuk menghalau. Misal Anda diminta untuk membersihkan tempat angker atau gudang atau apa itu, atau rumah yang memang lama tidak dihuni ya, itu bisa dimanfaatkan dengan Raja Kalacakra, itu bisa dimanfaatkan.
gitu, dimanfaatkan untuk menghalau. Jadi ilmu Raja Kalacakra ini keunikannya adalah bisa untuk menyerang. Misalkan kita mendatangi atau diminta seseorang untuk datang ke lokasi, lalu mereka sembunyi itu, tidak ada tanda-tanda. Nah, kita bisa dobrak dengan Raja Kalacakra dulu, kita pancing dulu. Nah, nanti kalau sudah kita pancing, nanti akan ada aroma-aroma nggak enak gitu. Entah itu dari tindakan mereka, entah itu dari apa namanya, dari pergerakan atau dari mereka menampakkan diri, itu bisa saja terjadi. Nah, lalu kita bisa serang balik, karena fadilahnya bisa untuk melemahkan mereka atau bisa sampai memusnahkan bangsa jin itu ya, dari Raja Kalacakra itu gitu. Tapi wallahu alam ya gitu, tapi menurut padilahnya seperti itu. Nah, jadi intinya Raja Kalacakra ini sangat bermanfaat untuk menghalau bangsa-bangsa jin, baik itu bangsa jin yang disuruh oleh manusia ataupun bangsa jin yang memang liar, datang sendiri seperti tadi, gerbangnya terbuka lalu kita halau dengan itu bisa. Karena Raja Kalacakra ini fungsinya, cara kerjanya itu adalah membentuk sebuah medan kekuatan, dan medan kekuatan itu bisa dipakai dilempar untuk menyerang tadi. Keunggulannya di situ. Keunggulannya ilmu Raja Kalacakra itu di situ. Gitu. Dan bukan hanya untuk tadi mendatangi lalu bertempur di medan, itu bisa ya. Gitu. Kita ada tempat angker nih. Kita pakai itu. Kita tadi kan sudah pancing tadi ya, kita pancing dulu. Nah, setelah dipancing itu baru kita eksekusi dengan itu lagi. Terus dibacakan dengan banyak sekali, dengan jumlah yang banyak. Bisa dengan satu, atau kita yang sama-sama belajar di Sangkuraga bisa digabungkan, itu lebih bagus. Nah, selain untuk menetralisir tempat-tempat angker ataupun tempat-tempat yang memang dianggap mengganggu, itu bisa juga dipakai untuk pengobatan. Pengobatan yang dikirimi sihir, santet, gitu, tenung. Coba bacakan doa itu. Coba bacakan amalan Raja Kalacakra ini dengan cara bisa ke media air atau bisa langsung kita bacakan ke orang tersebut ya. Gitu. Itu bisa ke arah situ. Nah, cara kerjanya nanti dia akan masuk ke dalam orang yang sakit itu, masuk untuk mencari si jin yang memang hinggap di tubuh orang yang sakit itu. Nah, dia tidak sampai di situ. Ketika dia menemukan jin tersebut, dia akan mencari tahu, kamu dari mana, kamu dari siapa, kenapa kamu datang ke sini. Nah, dia akan langsung mencari tuan jin tersebut. Cara kerja seperti itu. Dia akan langsung mencari tuannya jin yang memang disuruh atau jin santet tadi ya. Nah, dia akan mencari, lalu nanti sampailah kepada tuannya itu, akan sampai kepada si penyuruh itu. Ini setelah sampai nanti maka akan berbenturan dengan dua belah pihak, dengan jin tadi yang disuruh dan dengan orang yang mengerjakan atau empunya ya. Nah, berarti kita akan bertambah tuh lawan kita. Kita akan bertambah lawan kita. Nah, di situ kita harus melipat gandakan Raja Kalacakra itu dengan cara jumlah dan konsentrasi. Ciri-cirinya biasanya itu kan si pasien itu ada respon baik ya, ada respon baik, dia merasa enakan, dia merasa ini. Nah, itu si pasien merasa enakan, tetapi bukan berarti urusan kita selesai, berarti urusan kita sudah sampai kepada si penyuruh tadi. Nah, itu ciri-cirinya. Oh, si pasien udah merasa enakan, berarti sudah sampai ke si penyuruh tadi. Nah,
Di situ kita harus ada waktu luang, amalkan kembali ilmu Raja Kalacakra yang saya berikan itu, amalkan kembali sesuai jumlah awal, tetapi dikali 5 kali lipat gitu, 5 kali ya, dikali 5 gitu. Misalkan jumlahnya 100 dikali 5 berarti 500. Nah, jumlahnya kan ada ya di program belajar itu, jumlahnya ada tertera. Nah, itu dikalikan 5 saja. Dikalikan 5 sebelum pulang ya, sebelum kita pulang mengobati, kita bacakan dulu dikali 5 saja. Untuk apa? Untuk tadi, untuk menghadapi yang menyuruhnya tadi. Nah, kiat-kiatnya seperti itu. Karena apa? Karena setelah kita pulang, bukan tidak mungkin. Setelah kita pulang itu bukan tidak mungkin yang menyuruh itu akan kembali datang dan akan kembali menambah gitu, menambah pasukan tempurnya untuk mengganggu gitu. Itu bukan tidak mungkin, biasanya memang seperti itu. Ketika kita usir, kita halau, kita keluarkan jin yang pertama, biasanya dia akan datang balik dengan jumlah yang banyak gitu, atau istilahnya dia juga pasti meminta bantuan. Nah, maka dari itu kita harus memagari, karena fungsi dari ilmu Raja Kalacakra itu juga bisa untuk memagari. Jadi untuk memagari, baik itu memagari perumahan ataupun memagari orang, atau memagari tempat-tempat ya, entah itu bangunan atau itu gudang, entah itu hutan, fungsinya bisa untuk memagari. Nah, jadi fungsinya banyak, untuk memagari, untuk menghalau, dan untuk memukul ya, untuk memukul bangsa jin tadi. Fungsinya cukup banyak. Nah, ini jika betul-betul bagus kitanya ya. Maksud bagus itu mengamalkannya harus betul-betul sungguh-sungguh, atau biasa disebut pada umumnya biasa disebutnya sempurna gitu ya. Meskipun kesempurnaan itu hanya milik Allah ya, tapi peribahasa sering dipakai jika ilmunya sempurna gitu. Jika ilmunya sempurna, Raja Kalacakra bisa fadilahnya seperti tadi, untuk menghalau, juga bisa untuk menghancurkan gerbang tadi, bisa untuk menghancurkan gerbang tadi atau pintu ya, pintu yang terbuka, jika memang sudah menguasai ilmu jiwanya atau ilmu batinnya. Ilmu batin itu ilmu kasyaf ya, atau ilmu yang sudah terbuka hijabnya, untuk membuka hijab gaib. Tapi biasanya dari Raja Kalacakra pun akan terbawa, nantinya akan terbawa, bisa mendapatkan gambaran-gambaran atau prediksi atau penglihatan meskipun sekilas ya, meskipun bukan ke arah situ, meskipun bukan ke arah situ, tapi ada apa ya, keuntungan yang dihasilkan bisa ke arah situ, bisa nyampe ke arah situ. Tapi bukan untuk ini ya, bukan untuk kanuragan. Ilmu Raja Kalacakra itu bukan untuk kanuragan, tetapi khusus untuk kegaiban. Dan selain tadi menyerang bangsa jin, ketika nanti empunya menyerang kita, kita bisa serang balik dengan
ilmu tersebut, dengan ilmu Raja Kalacakra itu. Menyerang baliknya sebetulnya otomatis dengan yang tadi ya, dengan yang tadi kita bacakan 5 kali lipat dari jumlah yang saya berikan itu gitu. Dibaca bukan 5 kali lipat ya, dikali 5 gitu, jumlah yang saya berikan terus dikali 5. Nah, dikali 5, lalu dengan otomatis dia akan menghalau jika memang ada orang yang menyerang. Lalu dia akan terus ikuti, sampai ke rumahnya gitu. Nah, nanti dia yang balik menyerang ke orang tersebut otomatis, tanpa disuruh oleh kita. Jadi tidak perlu diniatkan, karena itu otomatis mereka akan bertempur, mereka akan saling menyerang. Itu secara otomatis mereka akan saling menyerang. Nah, tanpa kita meminta atau tanpa kita menyuruh, tidak perlu menyuruh, kita bacakan saja, nanti akan otomatis dia yang akan membereskannya sampai selesai gitu. Kalau misalkan wah tidak ada perubahan nih, kita terus bacakan di rumah dengan jumlah tadi dikali 5, jumlah tadi dikali 5 ya. Ketika kita menggarap yang memang keadaannya memprihatinkan atau keadaannya memang apa ya, cukup parah gitu sakitnya. Kalau sakitnya cukup parah ya kita dikali 5, dan usahakan itu selama 1 minggu kita rawat ya. Maksud rawat itu kita pantau selama 1 minggu, itu kita pantau dikali 5 ya. Setelah sholat 5 waktu kita bacakan. Setelah sholat 5 waktu jumlahnya dikali 5 lagi kita bacakan, kita tujukan untuk membantu orang tersebut. Itu selama 7 hari terus saja dikerjakan gitu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang baik gitu. Caranya seperti itu untuk menggunakan Raja Kalacakra kalau untuk pengobatan ya. Nah, kalau untuk ke tempat-tempat angker seperti tadi sudah dijelaskan ya. Diulang lagi, nanti disimak lagi, diperhatikan lagi. Dan bagusnya ketika mendatangi tempat-tempat angker ya, sebelum kita datang ke lokasi, bagusnya kita bacakan dulu di rumah atau di tempat. Kita bacakan dulu, kita amalkan dulu. Kalau kita sudah pernah lihat lokasinya, kita tujukan ke lokasi itu, agar nanti ketika kita datang mereka sudah merespon dan mereka sudah siap gitu. Mereka sudah siap, mereka sudah tahu bahwa kita akan datang. Nah, jadi kita pun sudah menghimpun kekuatan secara tidak langsung. Meskipun mereka menghimpun kekuatan, tetapi kita juga sudah menghimpun kekuatan di sana secara otomatis. Jadi kita pun sudah mengepung mereka gitu. Meskipun tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetapi dari padilah, dari cerita guru saya memang seperti itu cara kerjanya. Jadi ilmu itu punya cara kerja masing-masing. Ada yang memang harus disebutkan, ditujukan, ada yang tidak. Nah, kalau Raja Kalacakra ini otomatis dia tidak usah kita minta apa. Nanti dia yang menyelesaikan. Nah, kalau memang diperlukan menyerang ya dia akan menyerang. Kalau memang diperlukan tidak perlu diserang ya dia tidak akan menyerang. Seperti itu cara kerjanya ilmu Raja Kalacakra itu. Dan tadi saya bilang ya, zaman sekarang itu banyak tersebar di mana-mana tuh. Banyak tersebar di mana-mana. Mungkin bacaannya sama, tetapi yang beda mungkin sumbernya aja. Tapi bukan berarti jelek ya. Bacaannya mungkin sama, yang beda adalah sumbernya aja mungkin. Ya itu sudah umum lah di dunia keilmuan, itu sudah umum dan sudah biasa hal seperti itu. Amalannya banyak yang mirip, banyak yang sama gitu.
Tetapi terkadang ada perbedaan sedikit-sedikit, di bacaan. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, jadi kembali silahkan diamalkan dan silahkan dibuat sebaik mungkin untuk membantu banyak masyarakat di daerah kita. Cara kerjanya seperti tadi, dikali 5 ya, diingat baik-baik. Untuk pengobatan sebelum kita pulang bacakan dulu dikali 5 1. Dan ketika kita mau mendatangi lokasi-lokasi angker atau kebun atau apa atau hutan atau tempat-tempat angker itu yang memang disinyalir tempat itu mengandung kekuatan-kekuatan jahat ya, kita bacakan dulu sama dikali 5 juga. Bacakan dulu dikali 5 lalu kita datang ke lokasi. Nah, setelah di lokasi kita fokus. Dan itu kelebihannya bisa untuk mengepung ya. Kelebihannya itu bisa untuk mengepung kalau kita datang ke lokasi. Yaitu mengepung itu ketika kita di rumah. Kita di rumah bacakan dulu dikali 5 itu dari apa? Dari berbagai arah itu secara nggak langsung mereka tuh terkepung. Jadi mereka nggak bisa melarikan diri. Makanya mereka siap-siap berkumpul karena mereka sudah terkepung gitu. Cara kerjanya tuh seperti itu. Jadi mereka sudah dikepung, dikelilingi oleh benteng yang tak kasat mata dan mereka nggak bisa keluar. Nah, cara kerjanya seperti itu Raja Kalacakra. Jadi fungsinya banyak. Dan setelah itu, setelah terkepung, kita bisa menyerang atau menembak dengan ilmu itu tersebut. Ya, cara menembaknya tentu nanti mungkin lain waktu diajarkan. Meskipun cara menembak itu bebas sebetulnya ya. Bebas dengan cara masing-masing karena dia akan berfungsi otomatis. Kalau memang mereka membahayakan dan menyerang kita, maka dia akan menembak otomatis gitu, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari gitu. Kita tidak tahu, kita tidak sadar, ternyata sudah menyerang duluan Raja Kalacakra tersebut gitu. Itu bisa terjadi. Mungkin ada yang mengalami, salah satu dari saudara yang sudah menguasai ilmu ini, mungkin saudara ada yang pernah mengalami hal yang cukup aneh gitu. Kenapa kok saya belum baca kok sudah begitu gitu. Nah, itu berarti sudah ditembak duluan. Sudah diserang duluan secara otomatis karena dia berusaha menyerang kita biasanya. Karena dia berusaha menyerang kita, jadi secara otomatis dia pun balik menyerang. Nah, makanya terkadang kita aneh. Padahal saya belum apa-apakan, padahal saya belum baca apa-apa, tapi kok sudah begitu. Nah, itu jangan aneh, itu namanya ilmu gaib ya, kita nggak tahu gitu. Karena tidak terlihat gitu. Nah, jadi bergeraknya otomatis gitu. Dia langsung membantu kita, langsung menyerang target. Nah, padahal saya nggak baca apa-apa loh tadi. Nah, itu jangan heran meskipun saudara nggak baca apa-apa, tapi saudara sudah niat dalam hati ingin sesuatu, ingin menolong, ingin berbuat itu. Nah, secara otomatis dia sudah mendapatkan sinyal bahwasanya oh ini mau begini gitu, seperti itu ya. Jadi jangan heran, pasti banyak di antara saudara yang begitu, padahal saya belum baca loh. Nah, itu karena sudah bergerak lebih dulu. Nah, gitu, dia sudah bergerak lebih dulu. Kenapa dia bergerak lebih dulu tanpa kita tahu? Satu, memang karena gaib, jadi kita sulit untuk mengetahui. Kedua, karena target tersebut itu, targetnya dia memang menyerang kita terlebih dahulu. Nah, karena dia menyerang, jadi si Raja Kalacakra ini menyerang balik lebih dulu. Nah, makanya terjadi fenomena seperti tadi. Ya, gitu. Nah, ini pasti banyak yang alami seperti itu. Iya ya, saya pernah begitu, saya belum baca udah reaksi, saya belum ini udah reaksi gitu. Nah, itu ke situ. Arahnya ke situ. Nah, ini bisa dipadu-padankan dengan ayat-ayat ruqyah yang saya berikan ya. Ada kan di kitabnya, di bukunya ya, khusus untuk ruqyah gitu yang saya berikan. Nah, itu bisa dipadukan dengan itu. Kita bacakan itu ya. Bisa dipadukan juga. Atau tadi nanti mungkin kalau ada teman kita yang ahli membuka pintu gaib dan apa, ini bisa saling membantu nantinya. Gitu, yang satu membuka, yang satu melindungi, menghalau. Nah, ini bisa saling membantu. Karena saat membuka gerbang itu juga banyak tantangan, banyak serangan dari berbagai arah. Nah, jadi yang satu membackup, yang satu membuka. Nah, ini bisa jadi kerjasama yang luar biasa. Misal 2 orang nih kita, yang satu buka, yang satu nahan dengan Raja Kalacakra, itu bagus. Seperti itu.
Jadi jangan kita sendiri ini gitu, karena takutnya yang berhadapan dengan kita itu tidak terprediksi kekuatannya jauh gitu ya, kekuatannya jauh lebih dahsyat gitu. Nah kita bisa bahaya nanti. Nah seperti itu aja mungkin untuk siang ini. Nanti kita lanjut lagi tentang ilmu-ilmu yang lainnya ya. Sekarang kita bahas dulu Raja Kalacakra, nanti besok kita bahas lagi yang lain satu persatu. Kemarin Asma Dorbil gitu. Dan untuk cara tadi, untuk cara-cara sebetulnya sih bebas ya, tidak baku. Cara-cara itu bebas, tidak baku. Silahkan pakai cara yang saudara bisa, atau bisa dengan cara dari sini, mungkin nanti kita buatkan tutorialnya. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.